sekarang dari ya dari dia sehat rangkaian. sih ya, puji Tuhan dia sehat, karena ya itu sehat. Dan ya pastinya sedih lah ya gitu, siapa yang nggak sedih, tapi ya karena bersyukurnya support dari berbagai pihak kan banyak banget supportnya, dan jadi itu yang jadi kekuatan ya, dan anak-anak juga jadi kekuatan juga buat dia sih. Tapi cukup shock juga. Sedikit tuh Mbak, cerita tentang naik turunnya kan, berarti kan sempat udah semangat banget, udah sempat sembuh. Iya. Ini seperti apa Mbak? Waktu itu udah sempet stabil ya, udah sempet stabil trombosit, pokoknya pokoknya udah stabil kondisi secara medisnya gitu, dan makanya udah boleh pulang dokter bilang. Tapi ya itu tiba-tiba ternyata ditemukan lah efek dari si COVID ini ternyata belum selesai ya gitu, nggak hanya sekedar negatif tapi ternyata ada dampak ke tubuhnya, kayak after effect-nya gitu. Nah itu yang bikin dia jadi drop sih gitu. Kak, mungkin Kak Radit sendiri kan dikenal dengan sosok yang motivator terus juga menginspirasi banyak orang. Mungkin di mata keluarga seperti apa sosoknya? Kalau Adit sih pasti dia kebanggaan buat ya, orang tua ya gitu, buat papa mama, buat semuanya sih, buat kakak beradik juga ya, dia ya kebanggaan lah gitu. Dan juga ya yang pasti dia jadi teman, jadi sahabat, jadi mentor juga lah ya, jadi pastor buat kami juga, karena kami bergereja di gereja yang sama semua, yang dimana Radit jadi gembalanya. Jadi dia jadi kayak pastornya kami, pendeta di keluarga besar, jadi sahabat, jadi bapak, jadi adik kakak yang usil ya gitu, yang bisa selalu menceriakan suasana. Dan dia nggak pernah takut untuk memperlihatkan kelemahannya dia ya ke orang-orang. Bahkan kita tahu orang-orang mungkin bilang dia sosok motivator, tapi orang-orang terdekatnya Radit ya, nggak hanya keluarga tapi sahabat-sahabat teman-teman itu tahu sekali dia kelemahannya dia, keburukan itu mereka tahu sekali. Tapi ya Adit selalu ya apa adanya ya, selalu apa adanya, dan selalu mau dan percaya bahwa setiap orang itu pasti bisa tidak menyerah dengan kelemahan, tapi pasti ada sesuatu yang bisa jadi dampak buat orang lain. Itu sih. Dari keluarga sendiri alasannya memilih untuk dimakamkan di San Diego seperti apa? Alasannya kenapa di San Diego Hills? Mungkin ada pesan dari Mungkin ada beliau gitu. Oh enggak sih, enggak. Radit tidak ada permintaan khusus kemana aja, tapi itu mungkin dirasa keluarga tempat yang terbaik ya gitu, tempat yang terbaik dari sisi tempat pemakaman. Jadi itu sih nggak ada alasan khusus. Itu mungkin mempertegas dan menambahkan gitu teknis untuk besok, dimulai dari tutup peti, terus keberangkatan sampai di sana di San Diego Hill, mungkin di blok apa gitu pemakamannya. Oh, Mas bentar ya. Iya, jadi besok sih rencananya ibadah tutup peti di sini jam 8:30 ya, lalu 1 jam tadi 9:30 kami akan berangkat sama-sama ke San Diego Hills, baru di sana juga akan ada ibadah terakhir untuk pemusalaan masukkan ke makam gitu. Nah tapi kami sih sebetulnya menghimbau, kami bersyukur kalau teman-teman bisa ada yang mau ikut mengantar sampai ke sana kerabat, tapi kami juga sangat encourage juga kalau bisa mengiring Radit lewat online ya, karena ini juga masih situasi seperti ini. Jadi dari kami keluarga besar juga ada bisa lihat di YouTube aja, di YouTube-nya Muda TV. Jadi silakan streaming online dari situ aja untuk meminimalisir resiko ya. Gitu. Itu sih Kak. Kakak dari pihak keluarga, apa sih yang membuat Kak Radit sendiri memutuskan untuk jadi pastor atau pendeta? Iya. Melihat latar belakangnya beliau. Iya, ya mungkin teman-teman sebagian ada yang udah pernah lihat juga ya, tapi dia kan dulunya ya coba sebut dia bandar narkoba, dia pergaulan bebas, dia semua yang menurut orang tuh nggak bagus ya, tapi memang ada di satu titik waktu itu titik di mana Joanna akhirnya diketahui hamil waktu itu, dan justru titik pertamanya adalah dia merasa yang harusnya dia mendapatkan hukuman, yang siapa yang orang tua yang terima sih kalau tahu anaknya ngambilin anak orang ibaratnya gitu kan. Nah tapi justru waktu dia datang ke ayah kami, ke papa, tapi justru dia pikirannya itu adalah dia pasti akan diusir dari rumah, mungkin dicoret dari KTP, dari kakak keluarga. Tapi justru malah papa waktu itu bilang gini, ya udah Dit, kalau kamu kalau mau menggugurkan papa yang akan tanggung dosa kamu. Jadi di situ tuh dia ngerasa ini ada kasih yang nggak bersyarat yang dia dapat dari bapaknya, dan itu sih justru pengampunan itu yang dia ngerasa wah ini itu yang akhirnya buat dia ketemu Tuhan ya, bahwa kasih tanpa syarat itu ya betul-betul ada ya, dan itu yang membuat dia akhirnya mau bertanggung jawab sama Joanna, dan dia mau betul-betul
dia ketemu Tuhan dan dia ngerubah hidupnya di situ akhirnya betul-betul kayak ya itulah di situ titik baliknya dia ya, karena dia menerima pengampunan dan kasih dari Bapa itu. Respon keluarga seperti apa, Mbak? Kenapa? Respon keluarga ketika tahu perubahannya sangat 180 derajat lah seperti itu. Iya, kita sih sangat bersyukur, kita nggak ngelihat kok bisa ya, kita sih nggak gitu ya, kayaknya kita justru ngelihat ya kita sangat support Adit full, jadi kita Adit punya gerakan apa, pelayanan apa, kami sebagai kakak beradik tuh sangat full, orang tua juga gitu sangat full dengan segala yang Adit lakukan ya, gitu sih. Kalau tentang perubahan sih mungkin mau sedikit nambahin, justru aku sama adik saya ini orangnya baik-baik aja sih, tapi ketika lihat perubahan dia kita cuma ngerasa kok kita yang baik-baik aja, kita yang diberkatin, kok kita nggak bisa segitu bisa ngargain waktu hidup kita sama dan memuji pencipta kita ya, itu sih. Jadi kalau ditanya gimana respon keluarga, ya kita cuma ngerasa kok kita yang baik-baik aja, kita yang ini kok kita nggak bisa seperti dia, dan ya kita malu sih sebenarnya sih, dan itu yang bikin kita juga jadi ayo butuh apa kita akan kasih support. Tapi paling enggak keluarga bangga ya ketika Radit dipanggil pun posisinya udah bagus seperti itu. Iya sangat, bahkan sampai sekarang pun kami sangat, dan orang tua juga, anak-anak juga ya sangat bangga ya sama Radit ya, karena bahkan di masa duka, ketika dia meninggal pun, di masa kematiannya dia pun betul-betul kita ngelihat buah-buah dari pelayanannya Radit betul-betul nyata ya gitu sih ya. Sama ini yang tidak bisa dilupakan, karena sedih, bahagia atau seperti apa yang tidak akan selalu terkenang selamanya dari sosok Adit? Mungkin yang paling, kalau dari aku sendiri ya, adalah dia kan cukup inisiator ya. Dia tuh kalau misalnya ada acara keluarga atau apa-apa, Adit tuh yang ngajak, ayo kita kumpul doa bareng, ayo kita misalnya itu ya, lebih ke betul-betul hal yang mendekatkan diri sama Tuhan, kita ingat lagi sama Tuhan. Dan mungkin itu ya, mungkin ada sosok itu yang mungkin berkurang ya di keluarga besar ya, yang untuk ayo kita doa bareng segala macam. Nah tapi kalau di mata kami sendiri ya, dia tadi itu ya orang yang bisa ngelihat emas di dalam tempat sampah gitu. Dia orang yang bisa melihat seburuk-buruknya orang, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau pakai gitu. Jadi ya udah, itu ya dia sangat percaya itu, dan itu sangat terimpact ke kita ya, itu jadi value di dalam keluarga yang kita nggak pernah menjudge orang mau dia mau hamil di luar nikah, dia mau punya masa lalu seburuk apapun, itu kami jadi belajar bahwa pasti Tuhan bisa pakai setiap orang untuk merubah orang lain. Nama Mbak? Terima kasih. Iya, makasih. Namanya siapa? Aku Ica. Ica. Kalau Saya dengan Andrew. berarti ini Andrew. Adik kakak beradik ya? Iya, bertiga. Iya. Adiknya dua-duanya ya? Nomor 2. Ya? Adik dua-duanya ya? Oh enggak, saya abangnya, Oh, abang yang besar ya? saya yang kedua, Yang besar ya? yang kedua. Iya.